Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Francisca, semester 8 FIAJIDIN dari UMN Anuslia. Di sini mata kuliah pemerolehan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya, yaitu bahasa dari ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi menurut Cair, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Selama proses bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahwa ada dua proses yang terjadi ketika seorang kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses yang dimaksud adalah proses kompetensi dan proses performansi. Adapun tahap-tahap pemerolehan bahasa yang perlu kita ketahui bahwa seseorang anak itu tidak dengan tiba-tiba memiliki tata bahasa B1 dalam otaknya dengan lengkap dengan semua kaidah-kaidahnya. Tetapi B1 ini diperoleh dalam beberapa tahap. Nah, ada tahapan menurut para ahli sedikit banyaknya ada ciri kesemestaan dalam berbagai bahasa di dunia. Pengetahuan mengenai pemerolehan bahasa dan tahapannya yang paling pertama didapat dari buku-buku harian yang disimpan oleh orang tua yang juga peneliti ilmu psikolinguistik. Ada sementara ahli bahasa yang membagi tahap pemerolehan bahasa ke dalam tahap pralinguistik dan linguistik. Akan tetapi ini disanggah oleh banyak orang yang berkata bahwa tahap pralinguistik itu tidak dapat dianggap bahasa yang tidak dapat dianggap bahasa yang permulaan karena bunyi-bunyi seperti tangisan dan rengekan dikendalikan oleh rangsangan atau stimulus. Yang pertama, di dalam tahap-tahap pemerolehan bahasa ada yang namanya vokalisasi bunyi. Pada anak usia sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengekan, dekur. Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Akan tetapi bunyi-bunyi itu belum dipastikan bentuknya karena memang belum terdengar jelas oleh pendengar. Kemudian setelah itu ada tahap satu kata atau holofrastis. Tahap ini berlangsung ketika bayi berusia 12-18 bulan. Ujaran yang mengandung kata-kata tunggal diucapkan anak tersebut mengacu pada benda-benda yang dijumpai ketika dia menjumpai benda-benda yang sehari-hari dia jumpai. Kemudian pada tahap ini seorang anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. Pada usia ini anak sudah mengerti bahwa bunyi ujar yang berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata yang pertama. Itulah sebabnya pada tahap ini dikatakan satu kata, satu frase atau kalimat, yang berarti bahwa satu kata yang diucapkan anak itu merupakan satu konsep, yang berarti bahwa satu konsep yang lengkap. Misalnya mam yang artinya saya minta makan, pa, saya mau papa ada di sini. Mula-mula kata-kata itu diucapkan anak kalau rangsangan ada di situ. Tetapi lebih dari satu tahun, pa berarti juga di mana papa, dan ma dapat juga berarti gambar seorang wanita di majalah, itu adalah mama. Kemudian kita lanjutkan pada tahap dua kata atau satu frase. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18-20 bulan. Dua kata ini mulai muncul seperti mama, papa. Kalau pada tahap holofrastis, ujaran diucapkan si anak
belum tentu dapat ditentukan makna, tetapi pada tahap 2 kata ini ditentukan makna. Ujaran si anak ini harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Pada tahap ini anak sudah mulai berpikir secara subjek dan predikat, meskipun hubungan-hubungan seperti infleksi, kata ganti orang dan jamak belum dapat digunakan karena memang belum dimengerti. Kemudian yang terakhir adalah ujaran telegrafis. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda, disebut juga ujaran telegrafis. Anak juga sudah mampu membentuk kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuk itu dengan benar. Kosakata anak berkembang dengan pesat mencapai ratusan kata, dan cara pengucapan kata-katanya semakin mirip dengan orang-orang dewasa. Kemudian selain tahap pemerolehan bahasa yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga menurut para ahli seperti Ekison mengemukakan beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. Yang pertama ada tahap mendengkur. Seperti yang saya bilang tadi, tahap mendengkur ini mulai berlangsung pada anak usia sekitar 6 minggu. Kemudian bunyi yang dihasilkan mirip dengan vokal, tetapi dia tidak sama dengan bunyi vokal orang dewasa. Yang kedua ada meraban. Ketika usia anak mendekati 6 bulan, tahap meraban merupakan pelatihan bagi alat-alat ucap. Yang ketiga ada tahap pola intonasi, dan yang keempat ada tuturan 1 kata, kelima ada tuturan 2 kata, dan keenam infleksi kata, yang ketujuh bentuk tanya dan bentuk ingkar. Maksudnya gini, di dalam bentuk tanya dan bentuk ingkar, anak mulai memperoleh kalimat tanya dengan kata tanya seperti apa, siapa, di mana. Di samping itu anak juga sudah mulai mengenal bentuk ingkar. Disitulah yang dikatakan bentuk tanya dan bentuk ingkar. Dan yang kedelapan adalah konstruksi yang jarang atau kompleks. Maksudnya adalah anak sudah mulai berusaha menafsirkan meskipun penafsirannya itu belum jelas seperti orang-orang dewasa. Sulit untuk diucapkan. Kemudian anak juga memperoleh kalimat dengan struktur yang rumit seperti pemerolehan bahasa kalimat majemuk. Yang terakhir, tuturan yang matang. Tuturan yang matang pada tahap ini anak sudah menghasilkan kalimat-kalimat seperti orang dewasa. Terakhir yaitu adalah proses perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada fonologi. Anak menggunakan bunyi-bunyi yang telah dipelajarinya dengan bunyi-bunyi yang belum dipelajarinya. Misalkannya mengganti bunyi I yang sudah dipelajari menjadi bunyi R yang belum dipelajari. Pada akhir periode berceloteh, anak sudah mampu mengendalikan intonasinya, modulasi nada, dan kontur bahasa yang dipelajarinya. Yang kedua ada morfologi. Morfologi pada usia anak 3 tahun, anak sudah membentuk beberapa morfem menunjukkan fungsi gramatikal nomina. Karena terkadang terjadi kesalahan gramatika, sering terjadi karena pada tahap ini anak-anak masih berusaha mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. Anak terus memperbaiki kata-katanya sehingga tidak menjadi kesalahan dalam berbahasa. Yang ketiga ada sintaksis. Menurut Alamsyah menyebutkan bahwa anak-anak mengembangkan tingkat gramatikal kalimat yang dihasilkan melalui beberapa tahap, yaitu melalui peniruan, melalui penggolongan morfem, dan melalui penyusunan dengan cara menempatkan kata-kata yang sama secara bersama-sama untuk membentuk sebuah kalimat. Yang keempat adalah semantik. Semantik ini digunakan dengan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan gerak, ukuran, dan bentuk. Misalnya anak sudah mengetahui bahwa misalkannya ini makna jam, berarti dia sudah mengetahui apa itu jam gitu kan. Ketika awalnya anak hanya mengacu pada jam tangan orang tuanya, namun kemudian dia memaknai kata tersebut untuk semua jenis jam, maupun jam dinding, jam tangan, ataupun jam yang lainnya. Yang terakhir, jadi menurut saya kesimpulan dari pemerolehan bahasa pertama adalah merupakan proses penguasaan bahasa pertama oleh si anak. Selama penguasaan bahasa pertama,
selama penguasaan bahasa pertama ini terdapat dua proses yang terlibat, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Kedua proses ini tentu saja diperoleh oleh anak secara tidak sadar, namun ada beberapa tahap yang dilalui sang anak selama memperoleh bahasa pertama. Tahap yang pertama adalah vokalisasi bunyi, tahap satu kata atau holofrastis, tahap dua kata, ujaran telegrafis. Kemudian ada menurut beberapa para ahli yang mengemukakan bahwa beberapa tahap pemerolehan bahasa anak, tahap-tahap yang dimaksud adalah menengkur, meraban, pola intonasi, tuturan satu kata, dan sebagainya. Meskipun terjadi perbedaan dalam pembagian tahap-tahap yang dilalui oleh anak saat memperoleh bahasa pertamanya, jika dilihat secara cermat, pembahasan dalam setiap tahap pemerolehan bahasa pertama anak memiliki kesamaan, yaitu adanya proses fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang proses pemerolehan bahasa pertama oleh anak. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.